Dengarkan baik-baik. Ini bukan sekedar obrolan biasa. Ini adalah Kalau saya mendengar tadi kan yang jadi tersebut itu semua petinggi ya kan? Tapi kan semua ini sudah bagian dari rencana Tuhan. tetap was-was gitu. Jangan bergantung sama orang lain. Halo Nobita, selamat datang di Nobita on Air. alias nongkrong bareng di Meta. Nah, Nobita harus nggak perlu basa-basi lagi nih. Inilah dia. Tada! Hai Nobita, sama aku Kaylin. Oke. Hai Kaylin. Hai Bisa Meta, I'm so excited to be here guys. Oh ya, yes girl. Apa kabar nih Kaylin hari ini? Kan kamu baru pulang sekolah tiba-tiba udah diundang nih di podcast Nobitas. Jujur aku sebenarnya lelah banget karena hari ini padat banget. Tapi karena aku diundang sama kalian, aku tuh jadi excited banget. Nih guys, spesial buat kalian para Nobitas. Yes. Nah ini sebelum kita masuk ke dalam topiknya, kita tanya-tanya Kaylin dulu kali ya. Nah ini gimana nih sekolahnya dan tugas-tugasnya, numpuk nggak tugas-tugasnya? Apalagi ini akhir-akhir kuartal ya kan? Ini so far sih menurut aku aman-aman aja, walaupun tugasnya tuh banyak banget ya. Tapi Iya. aku udah belajar cara mengatur waktu Nah, supaya tugas-tugasnya tuh nggak sebegitu tertumpuk. Jadi so far sih aman-aman aja sih menurut aku ya. Nah, Nobiters di opening tadi kan Berarti udah bilang ya kalau misalnya kita bertiga itu temenan. Nah, fun fact-nya lagi kita bertiga itu satu kelas. Nah, Nobiters tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya masuk ke dalam topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini tuh cukup mengandung kontroversial dan juga tragis. Nah, kira-kira topik apa ya itu? Bener banget tuh Meta. Karena tragedi ini cukup menyisakan luka yang dalam untuk para pecinta dan penggemar bola. Nah, Meta, Kaylin, kita langsung bahas aja kali ya. Nabi, tragedi Kanjuruhan tuh apa sih itu? Menurut yang aku baca ya Meta, kan sekarang lagi banyak tuh sumber-sumber yang bahas tentang tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan itu dia terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Nah, setelah kejadian ini ternyata karena adanya kekalahan dari Arema FC. Kalian tahu nggak? Arema FC itu yang menyebabkan kerusuhan supporter yang terjadi. Jadi banyak banget supporter yang dari Arema 1 sama Arema FC ini saling Nah, gue bahas dari awal terjadinya tragedi Kanjuruhan ini ya guys. Jadi tragedi Kanjuruhan tuh slash guys, slash stop Nah guys, aku bahas ya dari awal mula gimana tragedi Kanjuruhan ini bisa terjadi. Jadi awal mula tragedi Kanjuruhan ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, di mana sejarah kekalahan Arema FC terjadi, yaitu yang menyebabkan kerusuhan para supporter yang ada di Arema tersebut. Nah, saat tragedi itu terjadi, polisi kan mulai berdatangan nih. Terus mereka menembakkan gas air mata untuk membubarkan para kerumunan yang ada, karena di dalam itu udah padat banget kerumunan, udah pada mau lari keluar, udah lempar-lempar barang-barang tajam nih guys. Lalu dari lemparan gas air mata itu yang menyebabkan para massal jadi lari berkerumunan keluar. Jadi mereka nggak sempat keluar karena di gedung itu yang di Arema itu semua ketutup gitu, jadi nggak ada yang buka. Pengawalnya udah nggak tahu kemana gitu. Nggak tahu juga ya, karena nggak tahu faktanya ya. Sekali lagi kita nggak tahu faktanya. Ini baru yang kita dapat dari sumber-sumber. Nah, pada hari itu juga semua udah desak-desakan. Ada 135 korban jiwa. 135 termasuk banyak kan? Korban jiwa tuh berarti 135 tuh yang meninggal gitu ya? Aku nggak tahu, mungkin ada yang meninggal, ada yang luka-luka, luka berat, luka ringan gitu.
Baik banget. Nah, investigasi ini mengungkapkan bahwa penggunaan gas air mata dan pengamanan yang tidak memadai yang menjadi penyebab utama tragedi Arema FC ini atau tragedi Kanjuruhan kita bahas. Nah, kejadian ini dapat mendorong reformasi dalam pengelolaan acara olahraga di Indonesia. Jadi acara olahraga di Indonesia kita jadi semakin menurun ya karena adanya kekacauan yang terjadi dalam Kanjuruhan ini. Guys, tragedi ini juga menyoroti untuk kita pentingnya evaluasi terhadap sistem pengamanan di stadion dan juga pengelolaan kerumunan yang lebih baik di masa depan atau masa yang akan datang. Ya benar banget. Nah, kejadian ini dapat membuka mata kita akan perlunya kebijakan yang lebih humanis dan juga profesional dalam mengelola pertandingan olahraga untuk memastikan bahwa keselamatan penonton juga dapat menjadi prioritas utama kan bagi kita dan pokoknya untuk lingkungan sekitar kita. Nah, ini guys, mungkin jika polisi sekitar nggak ngelemparin gas air mata, kerusuhan itu pun mungkin bisa tercegah kan? Ya nggak sih, Kilin? Nah, menurut aku ya, jadi tragedi Kanjuruhan itu ternyata cukup tragis banget ya. Iya sih, tragis banget. Aku aja baru lihat kabar ini tuh baru-baru ini. Ya, sama loh. Iya. Walaupun aku fans bola ya. Oh. Aku baru nggak lama lalu loh dengar soal berita ini. Iya, aku kayak pas lihat beritanya tuh kirain masih berita yang masih fresh gitu, masih berita baru. Ternyata udah lama. Tetapi karena tragedinya sangat-sangat tragis, harus dapat menyisakan luka iya, yang sangat dalam. Jadi kayak sampai sekarang tuh masih terbayang-bayang iya, gitu masih ya? sering terpot-pot juga gitu di beberapa situs-situs. Benar. Nah, dari Kilin sendiri nih, kan tadi katanya Kilin tuh baru dengar juga ya mengenai berita ini, kabarnya gitu. Nah, apa sih reaksi pertama tuh yang dikeluarkan, yang diperlihatkan saat baru pertama kali melihat ini gitu? Apalagi ternyata udah cukup lama loh, udah beberapa tahun yang lalu. Aku ya jelas sebagai fans sepak bola, aku tuh sakit hati sih mendengar berita ini. Karena ini juga merusak reputasi keamanan di Indonesia gitu. Sebenarnya kan kasus tragedi ini tuh bisa dicegah, sangat bisa dicegah jika pihak kepolisian itu lebih mempertimbangkan hasil akhir dari menggunakan gas air mata gitu. Iya benar. Karena seperti yang udah bilang tadi ya, nyawa manusia itu lebih penting dari segalanya. Iya. Tapi nih ya, ini kalau dari aku sendiri, aku tuh mendengar mengenai apa sih tragedi-tragedi kayak gini tuh kan bukan cuma terjadi di sepak bola ya, tetapi kayak di beberapa acara-acara event-event yang keramaian yang terbuka sangat untuk umum, jadi sangat-sangat terlalu berdesak-desakan orang-orangnya, itu sering terjadi, apalagi gas air mata itu aku udah pernah lihat juga, tapi bukan di tragedi Kanjuruhan ini ya, Mungkin demo-demo gitu iya, ya, banyak dan kan ya? di konser-konser ya, gitu. Itu pernah aku lihat. Jadi akhir-akhir ini tuh waktu ke konser ada sedikit ada kayak trust issue dan rasa takut-takut dan harus lebih berjaga diri juga pastinya. Nah, dari pihak-pihak yang terlibat ini karena petinggi-petinggi ya, kita harus juga lebih mengantisipasi walaupun kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ramai. Kita jangan hanya bertergantungan, oh ada ini kok, ada itu kok. Jadi kita harus jaga diri sendiri, jangan hanya berkegantungan sama orang yang emang udah Karena nggak menjamin Sama para supporternya juga nih, karena kan ada kekalahan mereka langsung betul. Nah, untuk Kaylin ya, menurut Kaylin apa sih dampak yang akan terjadi untuk para korban? Jadi menurut aku sendiri tragedi Kanjuruhan ini itu yang pasti menyebabkan ratusan korban jiwa. Nah, selain itu juga perubahan terhadap regulasi keamanan pertandingan, ya kan? Selain itu juga trauma sosial pastinya kepada para korban dan dampak ekonomi serta citra negatif bagi para penggemar sepak bola Indonesia nih guys. Betul. Benar banget nih guys. Nah, ini aku pengen nambahin aja ya dari ini. Menurut aku dampaknya juga kayak selain yang Kini tadi bilang, itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga. Ya, Dan keamanan keamanan yang ada. Jadi kayak nanti kedepannya
kalau ada acara lagi seperti ini tuh pastinya akan lebih sering, apalagi sepak bola olahraga nomor satu sedunia. Jadi pastinya orang-orang tuh jadi akan lebih was-was gitu iya, was-was banget, jadi kayak sulit percaya lagi sama pemerintah dan juga ya beberapa petinggi-petinggi yang sudah disebutkan tadi gitu. Apalagi ada 6 pihak dan itu petinggi tertinggi semua dan ya itu pasti akan menimbulkan rasa kekecewaan juga kecewaan. sebagai manusia. Nah guys, menurut kalian perspektif masing-masing aja ya, apa sih solusi dari pemerintah atau juga solusi masyarakat ya? Solusi masyarakat dari masyarakat untuk pemerintah dalam acara-acara seperti ini untuk kedepannya. Mungkin dari Kili aja dulu ya, dari Kili. Mungkin dari aku sendiri sih itu meningkatkan penegakan hukum gitu, profesionalisme aparat hukum gitu, terutama pada sejumlah individu dari kepolisian, panitia penyelenggara dan juga PT Liga Indonesia. Ya, itu sih kalau dari aku. Ya. Aku juga sama banget kayak Kili. Dengan begitu nih, para panitia dapat menunjukkan gimana sih komitmen mereka dalam pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang dapat bertanggung jawab. Itu banget. Nah, gimana nih pandangan oleh seorang anak pendeta nih? Pandangan dalam sisi Alkitabiah ya teman-teman. Gimana nih Mbak Neta? Kalau menurut aku ya ini dalam Alkitabiah itu pastinya kita harus selalu menyongsong tinggi keadilan dan kebenaran. Ingat itu guys. Ya. Nah, ini ada beberapa ayat Alkitab yang bisa kita jadikan pedoman untuk keadilan dan kebenaran kedepannya lagi. Itu tuh ada, aku baca aja ya ayat Alkitabnya. Mazmur 37 ayat 28, Yesaya 61 ayat 8, dan terakhir Roma 2 ayat 5 sampai 6. Nah, yang bermaksud atau maknanya adalah dalam Alkitab itu menegaskan bahwa Allah menciptakan kita semua itu pastinya kan serupa dengan Allah. Nah, kita harus menerapkan sifat-sifat dan ciri-ciri Allah untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi, kita dapat memberi balasan ya. Iya. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Karena kita harus saling peduli terhadap sesama kita. Adil. Iya betul banget. Karena kita diciptakan itu serupa dan sesuai digambar dengan Allah, yang bagaimana kita harus selalu menolong orang lain seperti yang udah dibilang tadi. Kita jangan mementingkan diri kita sendiri aja, karena kita semua itu bersaudara. Kita lahir dari Allah dan Tuhan yang sama. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya, Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Nah, ini kalau menurut aku nih berarti singkatnya tragedi Kanjuruhan itu mengenai kerusuhan. Kerusuhan. Jadi ya kita harus tetap menjaga diri kita masing-masing, jangan hanya bergantungan pada orang lain seperti yang sudah kita bahas tadi. Jangan terlalu bergantungan pada orang lain, tetaplah menjaga diri kita, tetapi juga saling menjaga satu sama lain. Jangan terlalu kayak merasa ego ya di kita, bahwa kayak aku harus selamat, kalau orang lain mah nggak usah gitu. Tidak boleh ya. Kita harus tetap menerapkan ciri-ciri dan sifat Allah, yaitu Allah yang adil, Allah benar, dan tidak mengiyakan adanya kecurangan di muka bumi ini. Benar banget guys. Gila sih, ini anak pendeta tuh Pendeta banget, diberkati banget Ya, puji Tuhan. Oke. Mungkin udah kali ya pembahasan kita dan tragedi Kanjuruhan ini. Oh ya, tunggu, kita harus tanya dulu singkatnya dari Kilin mengenai tragedi ini. Secara singkatnya apa nih? Nah, jadi menurut aku sendiri tuh kan udah dibahas tadi, tragedi Kanjuruhan ini sebuah tragedi yang sangat amat kontroversial dan juga sangat amat tragis gitu. Jadi kesimpulannya tuh kami ya seperti udah Meta katakan tadi kami tuh harus lebih menjaga diri dan jangan bergantungan sama orang lain. Karena seperti yang kami sudah mendengar tadi kan pihak-pihak yang terlibat itu semua petinggi ya kan. Jadi kami tidak bisa kayak mengandalkan mereka. Kami harus selalu bukan mengutamakan diri kami sendiri juga sih, tapi kayak apa ya, itu adalah suatu tragedi yang sangat amat kontroversial dan ya pasti juga tragis gitu karena bahkan banyak korban jiwa ya kan. Nah, dan yang bisa disimpulkan sih kalau dari aku sendiri tuh
harusnya ada penegakan hukum gitu, khusus pada pihak-pihak kepolisian. Harusnya mereka tuh meningkatkan profesionalismenya mereka gitu, supaya mencegah bisa terjadinya suatu tragedi seperti ini. Kan suatu tragedi seperti ini itu sebenarnya bisa dengan mudah itu dicegah jika tidak diantisipasikan gitu outcome dari perbuatan mereka ya kan. Benar. Nah, tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, mungkin memang kita tidak usah terlalu menyudutkan mengenai petinggi-petingginya, tapi walaupun memang itu termasuk kelalaian mereka, tapi apapun yang terjadi tetap mereka sendiri itu sudah mencoba yang terbaik untuk menjaga apa yang memang seharusnya mereka jaga gitu. Tapi ya karena namanya kecelakaan, kita tidak tahu kapan akan datang, dan semua ini sudah bagian dari rencana Tuhan. Maka dari itu tetaplah berwas-was ya guys. Benar. Nah, satu kata untuk Kanjuruhan tragedi ini. Kilin? Tragis. Nah, satu kata untuk tragedi Kanjuruhan ini dari Kilin. Tragis. Menyeramkan, kontroversial. That's the word. Oh yes girl, yeah. Oh yes girl, yeah. Oke. Sekian sudah Podcast kita podcast kita sekian ya podcast Nobita pada episode kali ini, dan semoga kita dapat berjumpa lagi ke depannya, tapi tidak Iya. kapan, dan kita akan menunggu satu kali untuk kalian. Nice. Thank you guys sudah mengundang saya pada episode kali ini. I'm very glad to be Oh my here. god, ya. Pesan-pesan untuk Nobita on air. Semoga kalian bisa terus sukses ya guys, membuat lebih banyak episode, Amen. dan semoga podcast kalian itu bisa berkepanjangan ya. Yes, Dan benar. topik-topik yang Lebih seru lagi ya, ya. dan betul. lebih membawakan himbauan Ya. topik yang bermanfaat bagi orang lain. Yes, memberikan kayak semacam insight baru gitu. Inside out gitu. See you next episode. God bless.